Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Jepang untuk mengembangkan jaringan 5G di Indonesia. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyampaikan Jepang akan mendukung pengembangan 5G Open RAN di Indonesia. Dalam keterangannya terkait kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyambut baik minat pemerintah Jepang mengembangkan 5G Open Radio Access Network di Indonesia. Budi Aris mengungkapkan saat ini pemerintah Indonesia tengah menyusun rencana induk atau master plan pembangunan infrastruktur 5G. Oleh karena itu, pemerintah membuka masukan dan saran dari negara-negara yang sudah lebih dulu mengaplikasikan teknologi 5G seperti Jepang. Open RAN merupakan teknologi yang memungkinkan efisiensi pembangunan jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia. Dengan implementasi Open RAN, Kementerian Kominfo mengharapkan biaya layanan telekomunikasi akan lebih efisien karena meningkatkan persaingan dan mengurangi monopoli vendor perangkat 5G. Saat ini Kementerian Kominfo tengah melaksanakan feasibility studi implementasi Open RAN dalam kurun waktu 1 tahun yang terbagi menjadi 14 milestone. Studi itu melibatkan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator seluler dalam pilot project yang akan berlangsung di 2 lokasi yang ditentukan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi akan mempertimbangkan rekomendasi pemblokiran game daring Free Fire. Pertimbangan pemblokiran tersebut karena game Free Fire dinilai berdampak negatif terhadap anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia akan mengkaji dan mempertimbangkan rekomendasi saran KPAI dan Kemen PPPA untuk memblokir game Free Fire yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi game-game yang mengandung kekerasan dapat diblokir jika tidak sesuai. Sesuai regulasi yang berlaku, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu game jika menayangkan atau mengandung muatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menekankan pentingnya penerapan aturan batasan usia dalam mengakses game dan konten daring, serta peran orang tua dalam memantau anak-anak mengakses game dan konten daring. Pokoknya gini loh, kan sama seperti konten-konten itu kan harus ada ratingnya. Gitu, termasuk film, kayak ada film kan ada ratingnya. Film semua umur 13, 17 ya kan. Game juga begitu. Game kan harus ada ratingnya juga. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menggodok regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif ranah digital. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Nahar mengatakan, game-game yang mengandung kekerasan seperti Free Fire akan dikaji kesesuaiannya dengan regulasi dan pendistribusiannya diawasi secara ketat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari gejolak nilai rupiah terhadap dolar. Hal tersebut diungkapkan Mendak dikarenakan Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat. Usai menghadiri Halal Bihalal 2024 di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjawab keresahan masyarakat dari pelemahan rupiah terhadap dolar yang menyentuh angka 16.000 lebih. Mendak menegaskan masyarakat untuk tidak panik sebab cadangan devisa Indonesia cukup kuat. Mendak menilai Bank Indonesia akan melakukan langkah tepat antisipasi pelemahan nilai tukar rupiah agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Dibutuhkan kebijakan tepat sasaran agar tidak merugikan eksportir dan importir. Data Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Maret 2024 nilainya sebesar 140,4 miliar dolar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Kita percaya kebijakan nanti akan dikeluarkan oleh BI ya, dan kita kan kuat. Ya, cadangan devisa kita kan kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kita percayakan kepada yang punya otoritas untuk mengatasi perubahan kenaikan nilai tukar itu. Tetapi Menteri Keuangan, Gubernur BI sudah menyampaikan ya, kita tidak perlu khawatir. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Wapres Ma'ruf Amin meminta berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi faktor penghambat percepatan penurunan angka stunting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Wapres menilai pengidentifikasian faktor penghambat percepatan penurunan stunting menjadi sangat penting sebab stunting dapat mempengaruhi daya saing bangsa yang bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Untuk itu, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini pada tingkat keluarga, yakni dengan memastikan pemenuhan gizi dan ASI eksklusif bagi bayi usia 0 hingga 6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengasuhan yang layak. Selain itu, keluarga juga harus proaktif seperti pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan harus menjadi fokus kerja pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika hasil ungkap kasus melalui jasa pengiriman. Adapun barang bukti yang dimusnahkan memiliki total berat sejumlah 9,4 kg. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada Kamis 25 April 2024 memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di lapangan parkir BNN RI. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dengan menggunakan jasa pengiriman. Adapun barang bukti yang dimusnahkan memiliki total berat sebesar 9,4 ribu gram. Dengan rincian 6.344 gram sabu, 1.898 gram ganja, dan 1.250,49 gram ekstasi. Pemusnahan oleh BNN RI merupakan hasil ungkap kasus melalui jasa pengiriman di Jakarta, Bogor, dan juga jaringan Medan Jakarta dari dalam sel dengan jumlah 7 orang tersangka. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 90 Ayat 1, sebagian kecil barang bukti narkotika tersebut akan disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan, yakni sebanyak 17 gram sabu, 5 gram ganja, dan 20 gram ekstasi. Dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini, BNN RI berhasil menyelamatkan kurang lebih 18.553 jiwa orang dari potensi penyalahgunaan narkotika di tanah air. Pada pagi hari ini, BNN akan memusnahkan barang bukti berupa 6.344 gram sabu, 1.898 gram ganja, dan 1.250,49 gram ekstasi, atau kalau dihitung jumlah sebanyak 4.386 butir. Ini berasal dari pengungkapan kasus 4 LKN yang melibatkan 7 orang tersangka. Di antaranya merupakan hasil kasus yang berkaitan dengan jasa pengiriman di Jakarta, Bogor, dan juga keterlibatan jaringan Medan, Jakarta. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.